persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas segala anugerah dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan juga memberi kami kesempatan untuk boleh datang merenungkan firman-Mu. Ya Bapak, kiranya Tuhan tolong kami supaya kiranya hati kami bisa menjadi tanah yang subur untuk menerima bibit firman-Mu dan bibit tersebut dapat bertumbuh dan juga berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Hidup dalam Perdamaian yang terambil dari Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majalah Beatitus pernah memuat karya klasik yang ditulis oleh Borham yang berjudul The Heavenly Octave. Dalam karya klasik ini tercantum baris-baris sebagai berikut. Pembawa damai yang ideal adalah orang yang dapat menjaga damai agar tidak pecah. Mencegah terjadinya pertempuran merupakan cara terbaik untuk memenangkan pertempuran itu sendiri. Pernah saya berbicara dengan seorang rabi atau guru bangsa Yahudi. Katanya, gelas yang dipecahkan pada pesta pernikahan bangsa Yahudi merupakan bagian dari upacara pernikahan itu. Apakah hal itu benar? Rabi Yahudi itu menjawab, ya tentu saja benar. Kami memegang sebuah gelas lalu mengangkatnya tinggi-tinggi dan kemudian menjatuhkannya ke lantai sehingga gelas itu pecah berkeping-keping. Sambil menunjuk kepada kepingan-kepingan gelas yang pecah itu, kami menasihati kedua mempelai untuk berhati-hati agar persekutuan suci, ikatan pernikahan yang telah mereka jalin tidak pecah. Sebab bila hal itu terjadi, maka tidak akan mudah diperbaiki lagi. Jadi, jangan mengundang kesulitan, sebab tanpa diundang pun ia selalu hadir dalam kehidupan kita. Seorang pembawa damai mengerti bahwa cara terbaik untuk merangkul damai adalah dengan mencegahnya agar tidak pecah menjadi pertempuran. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dengan tegas berkata,
sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita bisa melihat di ayat 18. Perintah untuk hidup dalam perdamaian ini didasarkan pada kesadaran bahwa mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Dan perintah ini hanya dapat terlaksana apabila dilakukan atas dasar kasih. Kita bisa melihat di ayat 9-10, ayat 13, ayat 20 hingga 21, dan juga selain kasih adalah pengampunan. Kita bisa melihat ayat 14, 17, dan 19. Atas dasar kasih, karena dengan berbuat demikian kita seperti menumpukkan bara api di atas kepala. Di Mesir kuno ada kebiasaan menumpukkan bara api di atas kepala sebagai tanda penyesalan yang dalam. Ayat 20. Jadi dengan berbuat baik untuk membalas segala kejahatan, ayat 17 dan 21, kita akan menumbuhkan penyesalan yang dalam kepada orang yang berbuat jahat tersebut. Atas dasar pengampunan, karena pembalasan adalah hak Allah. Ayat 19. Selain itu, di dalam kasih juga ada pengampunan, karena kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita bisa membandingkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Dan kasih menutupi segala dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tidak cukup hanya berbicara tentang perdamaian. Perdamaian harus diperjuangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari keterbatasan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai. Karena seringkali kami adalah pihak yang turut terlibat membuat ketidakdamaian di sekitar kami. Ampunilah kami dan mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu membawa damai Kristus di dalam relasi kami satu dengan yang lain. Sehingga damai sejahtera boleh tercipta di dalam relasi kami dengan sesama, sehingga suasana boleh terbangun dengan apik, dengan baik, kehidupan di dalam Kristus juga boleh dirasakan dan juga dinikmati oleh setiap kami. Sekali lagi, jadikan kami pembawa damai-Mu ya Allah dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan seluruh kegiatan kami dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti, Tuhan yang akan memberkati. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.